Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rihanti, NIM 2011-978. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu sejarah munculnya kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946. Ia menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret hingga paling abstrak. Dalam revisi kedua, Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Kemudian Dale memadukan semua klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Konsep Brunner digambarkan oleh Arshad dengan contoh pembelajaran tali temali. Kerucut pengalaman Dale terakhir direferensi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Dale banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Yang selanjutnya adalah poin B, tingkatan kerucut pengalaman Edgar Dale. Adapun tingkatan dan penggolongan dalam penggolongan kerucut pengalaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman langsung dan bertujuan. Pengalaman langsung dengan jalan berhubungan langsung, sedangkan pengalaman bertujuan itu diperoleh dengan memiliki tujuan untuk dicapai. Yang kedua adalah pengalaman tiruan. Yang ketiga adalah dramatisasi, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi drama atau peraga dengan menggunakan skenario sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah demonstrasi atau petunjuk cara membuat suatu proses. Yang kelima adalah karya wisata, yaitu membawa kelas objek luar sekolah yang bermaksud menambah, memperkaya, dan memperluas pengalaman siswa. Dan yang keenam adalah pameran, yaitu usaha untuk menunjukkan suatu hasil karya. Yang ketujuh adalah televisi. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman yang tidak langsung karena televisi merupakan perantara. Yang kedelapan adalah gambar hidup atau film. Yang kesembilan adalah radio. Yang kesepuluh gambar, yaitu sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Lambang visual. Yang ke-11 adalah lambang visual, yaitu gambaran yang secara keseluruhan dapat divisualkan. Yang ke-12 adalah lambang kata, yaitu pengalaman ini diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bagian C, tingkatan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale. Adapun tingkatan dalam penggolongan kerucut pengalaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman langsung dan bertujuan. Pengalaman langsung diperoleh dengan jalan berhubungan langsung. Sedangkan pengalaman bertujuan diperoleh dengan memiliki tujuan untuk dicapai. Selanjutnya yaitu pengalaman tiruan. Pengalaman ini diperoleh dengan benda-benda atau kejadian tiruan dari yang sebenarnya. Pengalaman yang diperoleh dari manipulasi suatu benda yang mendekati sebenarnya. Pengalaman tiruan ini bukanlah pengalaman langsung lagi, sebab objek yang dipelajari bukan asli melainkan yang merupakan bentuk sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah dramatisasi. Pengalaman melalui drama. Pengalaman yang diperoleh dari kondisi drama peraga dengan menggunakan skenario sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah petunjuk cara membuat suatu proses. Pengalaman melalui demonstrasi yaitu teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Yang selanjutnya adalah karya wisata. Karya wisata adalah membawa kelas objek luar sekolah yang bermaksud menambah, memperkaya, dan memperluas pengalaman siswa.
Yang selanjutnya adalah pameran. Pameran adalah usaha untuk menunjukkan suatu hasil karya. Melalui pameran, siswa dapat mengamati hal-hal yang ingin dipelajari seperti karya seni, baik seni tulis, seni pahat, atau benda-benda bersejarah lainnya. Yang ketujuh adalah televisi. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman yang tidak langsung, karena televisi merupakan perantara. Melalui televisi, siswa dapat menyaksikan berbagai peristiwa dari jarak jauh yang sesuai dengan program yang dirancang. Yang kedelapan adalah gambar hidup atau film. Rangkaian gambar yang diproyeksi ke layar yang tampak seperti gambar sebenarnya. Gambar hidup atau film ini memberikan tampilan berupa visual dan audio, sehingga akan lebih menarik untuk dinikmati. Yang kesembilan adalah radio. Radio merupakan media audio yang dapat digunakan untuk media pembelajaran secara efektif dan menimbulkan motivasi bagi para pendengarnya yang diperoleh dalam bentuk ceramah, wawancara, sandiwara, dan sebagainya. Yang ke-10 adalah gambar, yaitu segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dimensi atau 3 dimensi. Pengalaman di sini diperoleh dari segala sesuatu yang diwujudkan secara visual seperti dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran. Yang selanjutnya adalah lambang visual. Gambaran yang secara keseluruhan dapat divisualkan. Pengalaman di sini diperoleh melalui lambang-lambang visual seperti hasil lukisan yang bentuknya lengkap atau tidak lengkap, sketsa, kombinasi garis dengan gambar yang dijelmakan secara logis untuk meragakan antara fakta dan ide, gambaran yang memberi keterangan tentang angka-angka atau grafik, gambar untuk pengetahuan, peringatan atau menggugah poster, lukisan yang bersambung berupa cerita atau komik, gambaran untuk menghibur, mengkritik seperti kartun, kombinasi antara garis dan gambar yang menunjukkan gabungan inter yang bersifat abstrak, diagram, dan gambar yang melukiskan lambang dari keadaan yang sebenarnya atau peta. Yang terakhir adalah lambang kata. Pengalaman semacam ini dapat diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menemukan kumpulan kata yang memiliki makna tertentu. Pengalaman media verbal atau lambang kata merupakan pengalaman yang sifatnya abstrak karena siswa memperoleh pengalaman melalui bahasa baik lisan maupun tulisan. Baik, kemudian di sini saya akan melanjutkan bagian D, yaitu keragaman gaya belajar. Gaya belajar adalah gaya cara seseorang menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar. Kemudian, cara belajar merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Ada beberapa model yang disebutkan oleh Barbara Presnick, yaitu yang pertama model VAK. Model VAK atau Visual Auditory dan Kinestik ini memperhitungkan modalitas indrawi seseorang dalam memproses dan menyerap informasi. Orang dengan gaya belajar visual belajar dari apa yang mereka lihat, sedangkan mereka yang auditory melakukannya melalui apa yang mereka dengar, dan pelajar kinestik melakukannya melalui gerakan dan sentuhan. Kemudian yang kedua, model system format. Model system format ini memberikan wawasan mengenai cara seseorang menerima dan kemudian memproses informasi. Model ini menganalisis bagaimana cara seseorang melalui pengalaman konkret, observasi reflektif, eksperimentasi aktif, serta konsep yang abstrak. Yang ketiga, model dan. Model ini menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar orang. Variabel tersebut yaitu situasi dan kondisi lingkungan, keadaan emosional, sosiologi, fisik, dan psikologi yang dibutuhkan untuk dapat menerima informasi atau belajar dengan optimal. Kemudian, 4 model brain
quadrants. Dengan model ini seseorang memperkirakan bagaimana otak kiri dan otak kanan bisa berperan dengan baik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, George's Energetic Model of Mini-Tiles. Model ini menyajikan cara yang terorganisasi untuk mempertimbangkan bagaimana pikiran bekerja. Kemudian yang keenam, model Working Style Analysis. Model Working Style Analysis ini didasarkan pada model yang dikembangkan Dan and Dan. Konsep yang dikemukakan dalam model ini adalah menyadari keragaman dalam proses belajar, berlatih, dan bekerja. Di samping itu, konsep tentang gaya belajar ini tampak begitu meyakinkan dan teruji kebenarannya. Namun, beberapa kejanggalan menunjukkan bahwa konsep ini adalah mitos. Bahkan, Reiner dan Willingham menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa gaya belajar itu ada. Beberapa klaim konsep gaya belajar terbantahkan dengan teori-teori dan pendekatan dalam pembelajaran yang ada, sehingga mencari tahu mengenai gaya belajar diri sendiri ataupun peserta didik bisa menjadi tindakan yang membuang waktu saja. Kemudian, klaim yang pertama, konsep gaya belajar menyatakan bahwa setiap pembelajaran berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kinerja mereka, dan para guru seharusnya memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini. Semua pengajar memandang itu benar dan penting. Namun, ada hal yang lebih utama yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, bakat, kemampuan, atau kecerdasan mereka yang berbeda dalam kapasitas mereka untuk belajar dalam materi yang berbeda-beda. Kemampuan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kemampuan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik atau pembelajar berbeda latar belakang dan pengetahuan, dan perbedaan itu mempengaruhi mereka. Kemudian yang keempat adalah beberapa siswa memiliki kesulitan atau ketidakmampuan belajar tertentu, dan ini mempengaruhi pembelajaran mereka dengan cara tertentu. Yang kelima, pelajar memiliki preferensi tentang cara untuk belajar yang tidak tergantung pada kemampuan dan konten dan memiliki implikasi yang bermakna bagi pembelajaran mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.